Hai semuanya, balik lagi bareng gua. Kalian di sini pasti lagi nyari laptop dengan budget pas-pasan, tapi bisa dipakai buat main game ringan sampai ke main game berat kayak Valorant, Point Blank, entah itu Dota 2. Nah, di video kali ini gue bakalan ngasih tahu kalian 3 rekomendasi laptop dan tentunya harganya itu di bawah 10 jutaan aja teman-teman. Worth it banget. Dan selain itu di sini gue juga bakalan ngasih tahu beberapa tips buat upgrade dan juga beberapa game yang cocok buat dimainin di tahun-tahun sekarang. Oke, kalau misalkan kalian penasaran, tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke reviewnya. Rimas Laptop, solusi laptop kamu. Teknisi berpengalaman, kerja rapi selalu. Dari beli, servis sampai upgrade baru. Nah, rekomendasi laptop yang pertama ada di laptop MSI GF63 Thin. Ini laptop udah lumayan lama teman-teman, jadi andalan para gamers yang budgetnya itu ketat tapi tetap pengen performa nendang. Lu dapat Intel i5 generasi ke-11 sama GPU RTX 3050. Jadi udah bisa banget buat main game-game modern di setting medium ke high. Dan dia ini punya RAM bawaan sekitar 8 GB, tapi tenang aja kalian bisa upgrade lagi ke yang lebih nendang, yaitu sekitar 16 GB sampai 32 GB. Sedangkan SSD-nya sendiri dia udah dipasangin di 512 GB. Dan kalau misalkan kita ngelihat ke bagian desainnya itu dia benar-benar tipis. Looks-nya itu bukan kayak laptop buat main game. Jadi cocok banget kalau misalkan kalian mau nongkrong di luar atau nggak ngumpul sama teman-teman tapi bisa sambil main game. Laptop ini tuh cocok buat dibawa kemana-mana. Dan untuk harganya sendiri dengan spesifikasi yang tadi gue sebutin, dia punya harga dari 6-7 jutaan aja, tergantung spesifikasi yang diberikan. Tapi menurut gue pribadi, kalau misalkan kalian mau beli, langsung aja di-upgrade RAM sama SSD-nya ya, supaya pas kalian baru mulai main game udah bener-bener kenceng gitu loh. Dan resolusinya juga udah high. Terus yang kedua, rekomendasi yang kedua ini masih ada di satu merek yang tadi, yaitu MSI, tapi beda seri aja, MSI Bravo 15. Ini dari kubu AMD, jadi buat lu yang anak merah, ini wajib dilirik. Dia pakai Ryzen 5 7535HS dan GPU-nya itu Radeon RX 6550M. Performa buat main game cukup stabil dan udah bisa buat main EEE juga, asal setting nggak maksa mentok kanan. Layarnya juga dia udah 144 Hz dan RAM-nya di 8 GB, tapi dia sama juga bisa di-upgrade ke 16 atau enggak 32 GB. Dan sedangkan SSD-nya sendiri dia mentok di 512 GB dan dikarenakan RAM-nya ini DDR5, jadi pas kalian booting bagian kipasnya itu nggak terlalu berisik. Dan untuk harganya sendiri dia punya harga di kisaran 9 jutaan aja teman-teman. Dan rekomendasi yang terakhir, ini tuh rekomendasi yang menurut gua paling worth it dibanding beberapa laptop yang tadi ya. Karena dengan harga segini kalian bisa dapat spesifikasi yang lebih tinggi dari yang tadi, yaitu ASIO Pongo. ASIO Pongo 725. Jangan skeptis dulu denger brandnya, soalnya spek yang dikasih itu bener-bener gahar. Lu bisa dapat Intel i7 generasi ke-12, RTX 2050, terus yang gokilnya lagi dia udah RAM 16 GB 2 channel dan layar 14.4 Hz. Harga cuman sekitar 9,4 jutaan aja. Harganya itu kalian bisa nambah sedikit sekitar 400.000 dari rekomendasi yang kedua tadi. Ini bener-bener worth it sih teman-teman. Karena bisa dibilang RAM-nya juga udah lega dari awal. Tapi yang jadi minusnya itu desainnya itu dia simple banget, nggak neko-neko dan nggak ada RGB-RGB-an. Buat kalian yang suka laptop spek gaming banget, ini kurang cocok karena dia kayak laptop kerjaan pada umumnya aja. Intinya bro, kalau misalkan kalian punya budget di bawah 10 jutaan, masih banyak kok laptop-laptop yang benar-benar gahar, tapi performanya itu bagus dan juga harganya tentunya masih terbilang bisa di
cari gitu loh. Kalau lu tipe orang yang sering mobile, lebih baik cari laptop gaming yang agak enteng. Dan kalau misalkan kalian sering stay di rumah buat main game, lebih baik pakai laptop yang build quality-nya itu kuat, kokoh, dan juga agak gede sedikit. Dan jangan lupa juga harga ini tuh kayak kisarannya aja ya, alias fluktuatif aja. Kadang juga kalian bisa dapat lebih murah dibanding dari harga yang tadi gue sebutin. Tinggal sabar nungguin flash sale aja nanti. Itu dia teman-teman, sedikit rekomendasi yang gue bahas di hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Seperti biasa, kalau misalkan kalian suka, boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe aja, karena kedepannya bakalan banyak banget rekomendasi atau review laptop yang bakalan gue ceritakan kepada kalian. So, sekian dari gue. See you next time.